Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. QA/QC merupakan faktor penting di dalam berbisnis, baik itu industri manufaktur maupun industri pelayanan. Video ini menyajikan tentang seluk-beluk QA/QC beserta berbagai tools yang digunakannya. Ada banyak tools yang menunjang QA/QC ini. Nanti kita akan sajikan secara random. Video pada channel ini ditujukan kepada pemula, pegiat QA/QC, atau siapapun Anda yang menaruh minat pada QA/QC. Ini disajikan oleh mitra Anda, Minaldi, dari CICNT Indonesia, yaitu suatu lembaga konsultasi dan pelatihan untuk continuous improvement. Apabila Anda menaruh minat, silahkan ikuti dengan cara subscribe. Semoga ini memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Kita awali dengan kepanjangan dari QA, yaitu Quality Assurance, sementara QC adalah Quality Control. Quality Assurance didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memastikan kualitas proses di mana produk dibuat. Jadi sejak awal, mulai dari penerimaan material atau bahan baku dari supplier sampai menjadi produk akhir atau produk jadi yang siap dikirimkan ke pelanggan. Nah, ini harus dipastikan semuanya memenuhi kualitas atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Quality assurance ini fokusnya atau orientasinya pada proses dan prosedur. Dia merupakan alat dari manajerial. Selanjutnya, quality control adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan kualitas dari produk. QC berorientasi atau fokus kepada produk aktual yang dihasilkan melalui serangkaian pengujian untuk memverifikasi bahwa produk sudah memenuhi persyaratan. QC adalah sebagai alat untuk korektif atau perbaikan. Sekarang kita bahas tentang bagaimana persepsi orang terhadap QA atau QC. Yang pertama adalah QA atau QC dianggap merupakan suatu bagian atau departemen di dalam suatu organisasi perusahaan. Yang lain beranggapan bahwa QA/QC merupakan suatu aktivitas. Jadi ada dua persepsi yang berkembang. Yang pertama yaitu ia merupakan suatu departemen atau bagian, dan yang kedua adalah merupakan suatu kegiatan atau aktivitas. Lebih jauh kita akan jelaskan tentang QA/QC ini menggunakan apa yang kita sebut dengan proses map atau peta proses berbentuk SIPOC. SIPOC merupakan singkatan dari suppliers, inputs, proses, output, dan customer. Supplier adalah orang atau organisasi atau sistem yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang
atau jasa tertentu. Input adalah bahan atau informasi ataupun sumber daya lainnya yang diberikan oleh pemasok untuk dikonsumsi atau ditransformasikan di dalam suatu proses produksi. Proses adalah serangkaian tindakan dan aktivitas atau kegiatan yang mengubah input menjadi output. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh proses untuk digunakan oleh pelanggan. Terakhir, customer adalah orang, organisasi, sistem atau proses hilir yang menerima output dari suatu proses. Pada peta proses SIPOK ini, pemikiran serta fokus kita diawali dengan C atau customer. Begitu seterusnya ke proses dan supplier. Ini adalah aliran pemikiran. Jadi SIPOK itu akan berubah menjadi COPIS, yaitu customer, output, proses, inputs, dan supplier. Jadi gambarannya adalah dari C ke S. Nah, itu isinya adalah keinginan atau kebutuhan atau permintaan dari customer. Jadi dia memberikan persyaratan kepada proses. Jadi produsen selaku pemilik proses harus fokus untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan atau permintaan atau persyaratan dari customer. Dengan demikian, semua keinginan atau kebutuhan customer harus diupayakan untuk dipenuhi oleh produsen sebagai pemilik proses. Demikian pula supplier harus berupaya memenuhi apapun yang dibutuhkan atau diinginkan oleh proses. Sehingga aliran tersebut menjadi dari S ke C, yaitu SIPOK. Intinya adalah memenuhi semua keinginan, kebutuhan, permintaan, atau persyaratan dari customer. Selain itu, fokus juga diutamakan terhadap proses produksi. Jadi kita upayakan agar proses capability dari proses produksi tersebut sangat baik. Itu ditandai dengan indeks PPK yang tinggi. Semakin tinggi indeks ini menandakan bahwa prosesnya semakin baik. Mengenai proses capability ini, ada beberapa indeks yang bisa kita gunakan, yaitu CP, CPK, PP, dan PPK. Rata-rata industri, kemampuan dari proses berkisar antara 1 sampai 1,2. Kalau Anda ingin lebih terperinci bagaimana cara menghitung CPK ini atau proses capability index ini, Anda bisa masuk ke video saya beberapa waktu yang lalu yang pernah saya upload melalui YouTube juga. Silakan search. Setelah penjelasan itu tadi semua, sekarang mungkin timbul pertanyaan, QA QC tersebut di mana diterapkannya atau di mana dilakukan. Jadi kembali ke chart SIPOK tadi. Yang pertama adalah di saat kita menerima barang atau material dari supplier. Jadi itu kita lakukan uji, bisa uji di tempat dengan melihat secara fisik barang atau dengan cara
membawanya barang tersebut ke laboratorium untuk diuji dengan alat pengujian. Jadi Anda bisa lakukan apakah secara keseluruhan atau secara sampling saja, atau tidak sama sekali, karena ada jaminan juga dari supplier. Itu tergantung dengan kondisi dan situasinya. Kemudian QA/QC juga dilaksanakan di area proses produksi. Jadi ketika proses produksi berlangsung, QA/QC tersebut diterapkan. Juga setelah produk dihasilkan oleh proses, Anda bisa melakukan QA/QC di area proses tersebut. Anda bisa melihat secara fisik produk yang dikeluarkan dari proses, atau Anda mengujinya di laboratorium uji menggunakan alat uji. Nah, perlakuan ini bisa Anda laksanakan secara menyeluruh atau secara sampling atau tidak sama sekali. Itu terserah manajemen. Jika proses capability Anda sangat baik, sangat tinggi, katakanlah proses capability indeksnya ada 2,0, mungkin Anda perlu pikirkan bahwa tidak perlu melakukan pengujian lagi. Jadi, Anda hanya fokus memproduksi saja. Setelah produksinya selesai, Anda lihat secara fisik, kemudian langsung dikemas dan bisa Anda kirim ke gudang dan seterusnya ke customer. Tapi apabila sebaliknya proses capability Anda rendah atau sangat rendah, mungkin Anda akan melakukan pemeriksaan atau inspecting terhadap seluruh output dari proses produksi, atau mungkin Anda melakukan uji laboratorium sebelum Anda mengemasnya untuk dikirim ke gudang atau ke customer. Itu tergantung. Jadi di mana QA/QC itu diterapkan, tergantung kondisi kapabilitas dari proses yang Anda miliki. Lantas, siapa yang melakukan QA/QC tersebut? Atau siapa pelakunya? Kembali kita lihat chart seperti ini, yaitu CPOX. Untuk yang pertama, yaitu bahan baku, ini dilakukan oleh petugas dari gudang ketika menerima barang, dan oleh petugas dari laboratorium pengujian. Sementara untuk proses produksi, QA/QC dilakukan oleh pemilik proses. Jadi orang yang bekerja di proses produksi, apakah itu permesinan atau peralatan produksi. Mereka yang melakukannya itu semua. Karena orang yang membuat harus bertanggung jawab kepada hasil yang diperolehnya atau yang dibuatnya. Kemudian output dari proses, siapa yang periksa? Itu dilakukan oleh pemilik proses sendiri. Kemudian juga bisa minta bantuan kepada laboratorium pengujian. Jadi terjawab sudah bahwa untuk barang dan material yang diterima dari supplier, pelaku QA/QC-nya adalah petugas penerima dan bisa juga laboratorium pengujian. Sementara untuk proses produksi, pelaku QA/QC-nya adalah pemilik dari proses tersebut. Dan untuk output dari proses produksi, pelaku QA/QC-nya adalah pemilik dari proses tersebut serta atau oleh petugas dari laboratorium pengujian. Jadi Anda dapat bayangkan sekarang, QA/QC itu pelakunya bukan hanya orang yang berada di laboratorium pengujian, tetapi juga oleh orang-orang yang terlibat di semua yang ada di industri atau organisasi
perusahaan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kapan QA QC tersebut dilaksanakan? Yang pertama adalah ketika barang atau material atau bahan baku yang datang dari supplier. Jadi pada saat penerimaan barang itu sudah mulai dilakukan QA QC. Kemudian QA QC dilaksanakan selama proses berlangsung. Maksudnya selama proses merubah bahan baku menjadi barang jadi, itu dilakukan QA QC. Selanjutnya yang terakhir adalah output dari proses. Itu begitu keluar dari proses produksi, QA QC juga dilaksanakan terhadap output dari proses tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa QA QC tersebut dilaksanakan mulai dari penerimaan barang sampai proses selesai dibuat. Artinya seluruh waktu pembuatan barang mulai dari supplier sampai masuk gudang siap kirim ke customer itu berlaku QA QC atau dilaksanakan QA QC. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang aktivitas QA QC. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menemukan masalah. Berikutnya melakukan pencegahan masalah. Selanjutnya adalah mengendalikan proses. Kemudian memantau proses serta meningkatkan kualitas dari proses tersebut. Dan terakhir adalah melakukan perbaikan-perbaikan. Selesai sudah saya menyampaikan apa itu QA QC, kenapa harus dilakukan, kemudian di mana dilakukan QA QC tersebut, dan oleh siapa pelakunya, kemudian kapan dilakukan, dan terakhir saya tadi sampaikan yaitu aktivitas apa saja QA QC tersebut. Sekarang yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara melaksanakan atau melakukan QA QC tersebut. Nah, untuk itu ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Ini adalah QA QC tool tersebut. Di antara lain, yang pertama adalah CAE diagram atau Cause and Effect Diagram. Ini biasa juga disebut oleh pegiat quality, yaitu diagram tulang ikan atau fishbone. Atau ada juga menyebutnya adalah Ishikawa diagram, karena yang original yang membuatnya adalah Profesor Kaoru Ishikawa. Berikutnya adalah kelanjutan dari diagram tulang ikan tersebut di atas, yaitu CDEC atau Cause and Effect Diagram with additional cards. Kemudian yang berikutnya adalah FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Selanjutnya MSA, Measurement System Analysis. Kemudian SPC, Statistical Process Control. Dan QCC, Quality Control Circle. Kemudian Lean Six Sigma. Selanjutnya ada QFD atau Quality Function Deployment, atau orang lain menyebutnya adalah House of Quality. Kemudian ada VSM atau Value Stream Mapping, dan juga ada VM, Visual Management. Kemudian Pokayoke, dan sebetulnya masih banyak lagi yang menjadi pilihan untuk QA QC tools ini.
Saya akan sampaikan QA QC tools tersebut nanti satu persatu secara random melalui YouTube. Karena itu bila Anda berminat, silakan subscribe channel saya agar Anda tidak terlewatkan. Ini dia salah satu QA QC tool yang akan saya sajikan secara ringkas. Pokayoke. Pokayoke ini berasal dari bahasa Jepang yang artinya mistake proofing atau error proofing. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka pokayoke diartikan sebagai anti salah. Poka berarti kesalahan, yoke atau yokeru berarti mencegah. Jadi, pokayoke adalah mencegah kesalahan. Pokayoke itu adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya defect. Berikutnya adalah suatu teknik untuk mengeliminasi error apapun. Kemudian adalah tidak mungkin membuat suatu kesalahan. Yang menjadi prinsip di dalam penerapan pokayoke adalah yang pertama yaitu sama sekali tidak diperkenankan membuat defect atau cacat ataupun defektif atau reject sekecil apapun. Yang berikutnya adalah mengambil alih tugas-tugas berulang yang bergantung kepada kewaspadaan. Maksudnya begini, pekerjaan yang sama dan berulang untuk memproduksi barang secara massal rentan terhadap berbagai kesalahan. Karenanya dibutuhkan pokayoke. Berikutnya, zero defect atau tanpa cacat sama sekali. Sekarang mari kita lihat apa saja sih manfaat dari pokayoke tersebut. Yang pertama yaitu tidak diperlukan program pelatihan formal. Maksudnya begini, jika Anda tidak ada pokayoke, karena memproduksi secara massal, tentu secara berkala dibutuhkan pelatihan-pelatihan kepada operator atau kepada petugas untuk penyegaran atau paling tidak untuk mengingatkan mereka tentang pekerjaan. Dengan pokayoke, hal tersebut bisa Anda kurangi atau mungkin ditiadakan sama sekali. Yang kedua adalah menghilangkan banyak pekerjaan inspeksi. Jika Anda memproduksi barang, Anda melakukan inspeksi terhadap barang apabila kapabilitas prosesnya sangat rendah. Jadi Anda tidak percaya diri untuk melepas barang setelah dibuat. Anda harus melakukan inspeksi. Nah, inspeksi ini membutuhkan banyak tenaga, kemudian tempat, dan juga menyita waktu. Tentu ini membutuhkan biaya yang besar untuk pekerjaan ini, atau paling tidak ini kita sebut sebagai non-value added, aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Nah, dengan adanya pokayoke, pekerjaan inspeksi tersebut bisa Anda reduksi, bahkan Anda eliminir. Manfaat berikutnya adalah meringankan operator dari tugas-tugas yang berulang-ulang. Jadi, misalnya tugas untuk pemeriksaan, tugas untuk pencegahan, itu sudah diambil alih oleh pokayoke. Kemudian meningkatkan value added. Jadi dengan adanya pokayoke, inspeksi bisa Anda kurangi, artinya proses Anda semakin lean.
artinya meningkatkan value added, nilai tambah dalam proses. Dan kemudian bebas dari defect. Defect ini sangat menjadi yang tidak diinginkan oleh suatu usaha, atau katakanlah ini musuh oleh pengusaha. Yang terakhir adalah memberikan tindakan segera ketika Anda menemukan masalah yang timbul. Itu diantaranya manfaat Poka-yoke. Sedari tadi kita temukan dua kata, yaitu defects atau cacat dan error atau kesalahan. Apa hubungan dua kata tersebut? Defect adalah merupakan hasil dari error. Jadi, cacat merupakan hasil dari kesalahan, atau error adalah penyebab dari defect. Jika error terjadi, tentu kita bertanya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini beberapa penyebab bisa terjadinya error. Yang pertama adalah karena prosedur yang tidak benar. Jadi, operator melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, atau prosedur sendiri perlu ditinjau ulang. Berikutnya adalah input yang masuk ke dalam proses sangat bervariasi. Maksudnya, variasi berlebihan tersebut adalah satu sama lain tidak sama, berbeda jauh. Itu yang disebut variasi. Kemudian juga penyebabnya adalah proses itu sendiri memiliki variasi yang berlebihan. Misalnya Anda inginkan temperaturnya, katakan temperatur kamar plus minus 2 derajat Celcius, tapi faktanya melebihi dari toleransi yang ditetapkan, sehingga itu yang disebut variasi yang berlebihan. Kemudian dengan adanya alat ukur yang tidak akurat, ini juga bisa menimbulkan kesalahan. Dan terakhir adalah kesalahan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri, atau operator atau pekerja. Jadi dengan demikian, untuk mencegah error atau kesalahan ini dibutuhkan teknik-teknik Poka-yoke yang harus Anda pikirkan dan terapkan. Khusus tentang penyebab error yang terakhir yang saya sebut tadi, yaitu human error, akan saya jelaskan bahwa ada 10 tipe human error. Yang pertama yaitu tidak konsentrasi. Di Jepang, agar konsentrasi ada satu cara yang disebut yubisashi koso. Misalnya, seseorang akan mematikan motor listrik dari panel di mana terdapat beberapa motor dengan masing-masing tombol stop yang berjejer di panel tersebut. Kemudian yang bersangkutan menunjuk satu tombol sambil berucap begini, "Saya akan mematikan motor nomor 10 dengan menekan tombol nomor 10 ini." Kemudian telunjuknya diangkat ke atas dan setelah itu kembali mengarah ke tombol 10 tersebut sambil bertanya sendiri, "Yoika?" Maksudnya, benarkah? Kemudian dia sendiri yang menjawab, "Yos," artinya benar. Barulah kemudian tombol ditekannya. Nah, ketika pertama kali saya melihat hal seperti ini di Asahi Kasei Jepang, saya merasa aneh. Tapi lama-lama menjadi terbiasa karena saya lihat semua orang mempraktekkan hal tersebut. Mungkin hal seperti ini boleh Anda tiru juga ya, tapi mungkin tidak sepenuhnya Anda tiru atau Anda punya versi tersendiri. Silakan. Error yang kedua adalah gagal paham. Mungkin seorang operator
tidak memahami SOP atau instruksi secara utuh tentang apa yang sudah diberikan. Oleh karena itu, si pemberi instruksi atau SOP yang ada hendaknya dibuat sedemikian rupa dan dicek feedback-nya dari yang bersangkutan apakah dia paham atau tidak. Ini harus dilakukan misalnya oleh atasannya. Error yang ketiga adalah salah identifikasi. Untuk ini saya kira perlu ada pelatihan-pelatihan kepada operator atau pekerja. Error yang keempat yaitu pekerja tidak terlatih. Tentu untuk mengantisipasi hal seperti ini perlu dilakukan pelatihan-pelatihan secara berkala. Nah, perlu dicatat juga, beberapa saya temukan di industri manufaktur, apabila merekrut karyawan baru untuk operator, biasanya langsung diserahkan kepada operator yang lama. Jadi yang melatih dia adalah teman kerja dia. Saya kira ini kurang pas. Sebaiknya pelatihan itu terpusat oleh pelatih yang memang bertanggung jawab untuk melatih operator. Error kelima yaitu mengabaikan aturan. Jadi ada memang operator atau pekerja yang tidak peduli dengan aturan yang ada. Cenderung kalau bahasa sehari-hari suka-sukanya dia. Sementara error yang keenam yaitu kelelahan. Nah, ini perlu menjadi catatan. Yang tahu siapa yang lelah adalah tentu atasannya. Jadi atasan juga harus punya keahlian untuk melihat bawahannya atau operator yang menjadi bawahannya apakah fit atau tidak. Perlu catat juga kalau misalnya pekerjanya adalah shift, jangan sampai dari shift pagi sampai shift malam dia bekerja terus. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Kemudian error yang ketujuh adalah keputusan lambat datangnya. Jadi operator menunggu keputusan, tapi keputusan itu tidak datang dengan cepat sehingga kesalahan bisa terjadi atau bahkan berlanjut kesalahan tersebut. Error yang kedelapan yaitu kurangnya standar berupa tertulis atau visual. Nah, Anda bisa buat seperti misalnya OPL atau One Point Lesson yang isinya berupa tulisan dan gambar tentang satu hal, cukup satu lembar. Jadi mudah ditemukan, mudah dibaca, mudah dilihat, dan mudah dipahami. Kemudian error yang ke-9 yaitu mesin tidak mampu atau malfunctions. Nah, ini tentu juga harus menjadi perhatian bagaimana Anda bisa menerapkan agar mesin selalu memiliki kemampuan yang baik untuk memproses sesuatu. Yang terakhir, error yang ke-10 yaitu disengaja atau sabotase. Ini tidak umum, tapi bukannya tidak mungkin terjadi. Jadi demikian ada 10 tipe human error yang sudah saya sampaikan. Mungkin Anda bisa menambahkan berdasarkan pengalaman Anda di lapangan, silahkan. Tentang Pokayoke ini dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu prediksi dan deteksi. Kalau sebelum terjadi, itu kita sebut prediksi atau berupa pencegahan sebelum error terjadi. Yang kedua adalah setelah terjadi. Nah, ini yang disebut dengan deteksi. Ada beberapa teknik Pokayoke. Yang pertama yaitu shutdown. Shutdown ini
kurang lebih kalau kita terjemahkan artinya mematikan atau menghentikan. Jadi kalau dia prediksi atau pencegahan, shutdown ini kita lakukan ketika akan terjadi kesalahan. Contohnya misalnya, ada kamera yang tidak akan bisa berfungsi atau tombol menghidupkannya itu apabila cahaya yang masuk kurang, jadi tidak bisa ambil gambar. Kemudian shutdown juga dilakukan setelah kita mendeteksi, yaitu ketika kesalahan atau defect-nya sudah terjadi, sudah ada. Kemudian teknik yang untuk deteksi ini contohnya adalah mesin akan mati apabila misalnya terdeteksi terlalu panas atau panasnya melebihi ketentuan atau melebihi spesifikasi. Teknik yang berikut yaitu kontrol atau pengendalian. Ini kalau dia prediksi atau untuk pencegahan, tidak mungkin error akan terjadi. Contohnya sehari-hari kita bisa lihat di SPBU, nozzle untuk pengisian bahan bakar yang berbeda, bentuknya dan diameternya atau warnanya itu berbeda. Kemudian untuk deteksi, yaitu barang yang reject tidak mengalir ke tahap berikutnya, contohnya misalnya saringan. Jadi untuk menyaring sesuatu barang, diameter tertentu misalnya, ukuran tertentu misalnya, akan terpisah menggunakan saringan atau ayakan. Yang ketiga adalah peringatan atau warning. Untuk mencegah atau prediksi, ada sesuatu yang akan salah terjadi. Contohnya, ada beberapa mobil yang menggunakan seat belt. Kalau seat belt tidak terpasang, muncul lampu di panel untuk memberitahukan, atau mungkin bahkan mobil tidak bisa di start mesinnya. Kalau untuk deteksi, yaitu seketika saat kesalahan berlangsung. Contohnya, di kamar ada alat atau detektor asap yang menandakan akan terjadi kebakaran. Nah, sekarang seperti apa langkah yang akan kita lakukan untuk Pokayoke ini? Ada beberapa tahapan. Yang pertama, Anda mengidentifikasi masalah. Kenali masalah. Jadi temukan masalah. Kemudian yang kedua, buat skala prioritas untuk masalah-masalah yang ada. Yang ketiga adalah dari prioritas masalah yang utama dan yang berikutnya Anda cari akar dari masalah tersebut. Mungkin Anda bisa menggunakan metode atau cara apapun, misalnya Anda gunakan fishbone diagram atau FMA dan lain-lain. Kemudian carikan solusinya apa, buat solusinya. Kemudian setelah dibuat solusinya, Anda periksa hasilnya dari teknik-teknik Pokayoke yang Anda buat tadi, hasilnya seperti apa. Demikian telah saya sampaikan tentang QA/QC beserta salah satu tool yaitu Pokayoke. Tool yang lain Anda bisa temukan pada channel yang sama. Bila ada pertanyaan, kritikan maupun komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bila Anda inginkan kelanjutan dari tools untuk QA/QC ini, silahkan ikutin terus dengan cara subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.